Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atamma alaina ni'mah bizuhuri sayyidil ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah sahibi syafa'ah fihi lana qudwatun hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'du. Yang sangat kami muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hashim Son Haji, pengasuh Pondok Pesantren Darut Thalabah. Yang kita muliakan bersama Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, Bapak Dr. Haji Sugiono, Bapak Camat Wonosari, Bapak Korwil Pengawas Sekecamatan Wonosari, Bapak Pengawas DAI Ustadz Nuh, para Bapak Ibu Kepala Sekolah Sekecamatan Wonosari yang mohon maaf kami tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami kepada panjenengan semuanya yang kesemuanya sangat kami muliakan. Para bapak, para ibu, dewan guru, asatidz wal ustadzat, guru sekecamatan Wonosari yang kesemuanya sangat saya muliakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wajib bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala anugerah nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sekalian. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa sih landasan atau dasar kita menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, kita bermaulid ini karena Allah yang memerintahkan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzukuru ni'matallahi alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingat-ingatlah nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian semua. Jadi setiap kita mendapatkan nikmat, maka kita diperintah untuk mengingat-ingat segala nikmat. Sedangkan kita semua sadar, semua yakin, semua percaya bahwa lahirnya Nabi Muhammad SAW adalah nikmat yang paling besar untuk kita semuanya. Makanya kita pada kesempatan pagi ini bermaulid karena ingin mematuhi perintah Allah, mengingat nikmat berupa lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Allah juga berfirman, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Sampaikan wahai Nabi Muhammad, kalau mendapat anugerah dari Allah dan mendapatkan rahmat dari Allah, hendaklah kalian bergembira. Jadi setiap kita mendapatkan pemberian dari siapapun, apalagi pemberian dari Allah, maka etikanya, aturannya kita harus menunjukkan rasa senang. Misalkan kita diberi sesuatu oleh tetangga, meskipun pemberiannya itu mungkin kita yang menerima
ini tidak terlalu butuh. Maka aturannya kita harus menampakkan rasa senang. Jadi misalkan diberi sepiring ketan, di sepiring nasi, maka kita harus katakan terima kasih, rasa senang. Jadi orang bermaulid ini menunjukkan rasa senang kepada Allah karena telah dianugerahi lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang manabi amolot berarti menunjukkan rasa senang. Kalau tidak bermaulid berarti nggak senang. Kalau nggak senang bagaimana? Ya nggak aturan. Berarti nggak ngerti etika kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini landasan dari Al-Quran kenapa kita harus bermaulid. Kalau dari hadis Nabi begitu jelas ketika Rasulullah ditanya kenapa panjenengan berpuasa Senin, kemudian Rasulullah menjawab, dzaka yaumun wulidtu, karena hari Senin aku dilahirkan. Berarti Nabi kita memperingati kelahirannya bukan hanya setiap tahun, bahkan setiap hari Senin beliau mengenang kelahirannya sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Sehingga jelas bahwa peringatan maulid landasannya di Quran jelas untuk mengingat nikmat supaya kita bersyukur. Di dalam hadis jelas Rasulullah mencontohkan setiap kelahirannya selalu diperingati, meskipun Rasulullah memperingatinya dengan cara berpuasa. Dan kita pun yang biasa puasa Senin sesungguhnya itu bermaulid. Sesungguhnya itu memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun bentuknya maulid ini tradisi. Yang namanya tradisi itu bisa berbeda-beda antara satu daerah, satu wilayah dengan wilayah-wilayah yang lain. Di kampung saya mungkin hanya membaca barzanji kemudian bawa ancah setelah itu pulang. Ada yang pakai terop, ada yang nyewa sound, ada yang panggungnya, dan semua itu adalah tradisi. Karena itu tidak terjadi pada masa Rasulullah bentuk-bentuk tradisi seperti itu, maka orang menyebutnya bid'ah. Orang menyebutnya bid'ah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini, mari kita semua ini jangan takut dengan terminologi bid'ah. Jangan takut dengan istilah bid'ah. Kadang-kadang kita ini kalau dituduh bid'ah langsung gemeter kita, seolah-olah kalau bid'ah itu melanggar agama. Tidak. Bid'ah ini bukan hukum. Bid'ah ini adalah suatu istilah terhadap sesuatu yang tak dikenal pada masa Rasulullah. Malam yuhad fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu disebut bid'ah. Pokoknya sesuatu yang tak ada di masa Nabi itu bid'ah. Dan tidak ada hukum bid'ah itu. Bid'ah itu hanya istilah menunjuk kepada sesuatu yang tidak ada pada masa Rasulullah. Hukumnya sesuatu yang tidak ada itu bisa bermacam-macam. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Itu bid'ah. Jadi contohnya bid'ah yang wajib. Kita punya Quran, Qurannya bahasa Arab. Kita punya Nabi orang Arab, bahasanya juga bahasa Arab. Dan kita menjadikan Quran dan hadis sebagai pedoman supaya kita bisa faham Quran dan hadis, maka kita harus belajar ilmu nahwu, ilmu sharaf misalnya. Padahal di masa Nabi ilmu nahwu, ilmu sharaf itu tidak ada. Nahwu dan sharaf itu bid'ah. Nahwu sharaf itu bid'ah. Tapi wajib kita pelajari kalau ingin paham Quran dan hadis. Lalu bagaimana kalau kita tidak paham Quran dan hadis? Ya kita jadi pendengar saja, jangan ikut-ikutan berfatwa. Ini banyak orang yang tidak bisa nahwu sharaf, tidak bisa bahasa Arab, hanya belajar terjemahan, akhirnya seolah-olah menjadi tukang fatwa. Bahkan kadang-kadang suka menghakimi orang, ini sesat, ini neraka, ini kafir, padahal dia tidak bisa bahasa Arab.
lain. Jadi ini yang disebut dengan bid'ah yang wajibah. Bid'ah yang wajib. Quran dulu Bapak Ibu di masa Rasulullah itu berupa lembaran-lembaran. Ada yang tertulis di daun, ada yang tertulis di kayu, ada yang tertulis di batu. Dan tiap sahabat ini punya koleksi yang berbeda-beda. Karena mendengar Nabi baca Quran dicatat, disimpan di rumahnya. Ada yang mendengarin dicatat. Sehingga sahabat itu tidak komplit pegang Quran itu. Maka ketika pada masanya Sayyidina Abu Bakar terjadi peristiwa perang Yamamah, memerangi seorang nabi palsu namanya Musailamah al-Kadzdzab di sebuah negeri yang namanya Yamamah, sekarang menjadi Riyadh, ibu kota Saudi. Namanya dulu Najd. Dulu Yamamah berubah menjadi Najd, dari Najd sekarang menjadi Riyadh, menjadi ibu kotanya Saudi Arabia. Dulu hidup seorang yang sangat sakti namanya Musailamah al-Kadzdzab. Karena kesaktiannya dia mengaku punya mukjizat dan mengaku menjadi seorang nabi. Sejak masa Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah wafat, kemudian pada masanya Sayyidina Abu Bakar memerintahkan umat Islam agar memerangi, menangkap Musailamah al-Kadzdzab. Pada pertempuran di Yamamah ini ada 70 penghafal Al-Quran gugur di medan perang. Akhirnya Sayyidina Umar usul kepada Sayyidina Abu Bakar, tolong Al-Quran yang ada di sahabat ini kumpulkan jadi satu. Kenapa? Karena banyak para penghafal Al-Quran ini yang gugur di medan perang. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Demi Allah saya tidak berani karena ini bid'ah. Kata Sayyidina Abu Bakar, ini bid'ah. Pada masanya Nabi tidak ada perintah untuk mengumpulkan Al-Quran. Tapi Sayyidina Umar meyakinkan bahwa ini adalah bid'ah yang baik. Ini adalah tradisi baru yang baik. Akhirnya kemudian Sayyidina Abu Bakar istikharah, kemudian menyampaikan jawaban, baiklah wahai Umar bin Khattab, akan kita bentuk tim. Akhirnya dipanggillah Sayyidina Zaid bin Thabit untuk menjadi ketua tim pengumpulan Al-Quran. Sayyidina Zaid bin Thabit dipanggil. Kata Sayyidina bin Thabit, ya Sayyidina Abu Bakar, kami tidak berani karena Rasul tidak pernah nyuruh mengumpulkan jadi satu. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Demi Allah ini bid'ah yang baik. Ini bid'ah yang baik. Jadi akhirnya Sayyidina Zaid bin Thabit setuju membentuk tim. Akhirnya terkumpullah Al-Quran menjadi satu. Tetapi tulisannya masih beraneka ragam, hanya dikumpulkan jadi satu. Pada masanya Sayyidina Utsman bin Affan, sepeninggal Sayyidina Umar. Jadi setelah Sayyidina Abu Bakar meninggal diganti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar agak lama mimpin, sekitar 12 tahun. Kemudian diganti oleh Sayyidina Utsman. Pada masanya Sayyidina Utsman lah kemudian Al-Quran ini dikumpulkan jadi satu dan diseragamkan tulisannya, diseragamkan cara bacanya menjadi seperti sekarang ini yang kemudian dikenal dengan Mushaf Utsmani, mushafnya Sayyidina Utsman. Sekali lagi, Quran yang kita pegang itu bid'ah. Ya, itu tidak ada di masa Rasulullah terkumpul jadi satu, tapi hukumnya wajib. Kenapa? Karena kalau tidak dikumpulkan jadi satu, betapa sulitnya umat Islam sekarang. Mungkin panjenengan mau baca Yasin, tanya ke tetangganya, punya Yasin? Punya, saya cuma ayat pertama saja misalkan. Kamu punya? Iya, saya punya ayat yang ke-30. Punya yang ada di Tenggarang ada itu misalkan. Kita tentu akan mengalami kesulitan. Ini bid'ah yang hukumnya wajib. Ada bid'ah yang hukumnya sunnah. Bid'ah yang hukumnya sunnah, misalnya sholat tarawih. Di masa Rasulullah tidak pernah berjamaah sholat tarawih itu. Rasulullah sholat di rumahnya, tidak sholat tarawih berjamaah di masjid, takut diwajibkan. Tapi kemudian pada masanya Sayyidina Umar, masanya Sayyidina Abu Bakar orang tarawih sendiri-sendiri. Tapi pada masanya Sayyidina Umar memerintahkan sahabat agar berkumpul di masjid sholat tarawih berjamaah. Sampai sekarang kita laksanakan tarawih berjamaah, dan tarawih berjamaah hukumnya sunnah. Padahal itu tidak ada di masa Rasulullah. Itu bid'ah mandubah, bid'ah yang hukumnya sunnah. Jadi itu Bapak Ibu. Loh, kok bisa dikatakan sunnah wong itu perintahnya Sayyidina Umar?
Karena Rasulullah memerintahkan alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin min ba'di. Ikutilah sunnahku dan ikutilah sunnahnya khulafaur rasyidin. Siapa khulafaur rasyidin? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Apapun yang diperintahkan oleh 4 orang ini, maka itu berarti mengikuti perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, kadang-kadang ini ada, saya pernah baca sebuah soal di SD, Pak. Saya baca di SD, kebetulan adik saya SD, ini baca soal agama. Bunyinya begini, mohon maaf. Salat tarawih 8 rakaat perintah Rasulullah. Salat 20 rakaat perintah Umar bin Khattab. Mana yang harus diikuti? Perintahnya Rasulullah, perintahnya Umar bin Khattab. Ini soal yang membodohkan kepada murid. Padahal ikut Sayyidina Umar itu adalah ikut perintahnya Rasulullah. Karena Rasulullah merintahkan, ikutlah sunnahku dan ikutlah khulafaur rasyidin. Jadi ya silahkan, yang mau 8, mau 20, silahkan. Tetapi jangan dikacaukan konsep ini. Nah ini, ada bid'ah yang hukumnya mubah. Jadi tidak sunnah tapi mubah saja. Rasulullah biasa makan roti karena memang orang Arab. Apakah kemudian makan roti kemudian itu menjadi sunnah? Ya enggak juga. Jadi mubah-mubah saja. Jadi misalkan yang tidak dikenal pada masa Rasulullah apa? Ya soto. Masa Rasulullah nggak ada soto, nggak ada pecelan, ya kan? Itu semua makanan bid'ah itu. Jadi yang jual soto itu makanan bid'ah. Ya kenapa? Ya tidak masalah. Itu disebut bid'ah mubahah. Jadi bid'ah yang boleh-boleh saja. Di masa Rasulullah nggak ada, tapi tidak ada masalah. Ini mubah namanya. Ada bid'ah yang makruhah. Jadi ada yang makruh. Yang makruh contohnya panjenengan uangnya banyak, mau bikin Quran yang spesial pakai tinta emas, itu makruh. Yang nggak haram juga, ya nggak sunnah juga, makruh. Misalnya, saya punya masjid, masjidnya mau tak hias dengan hiasan yang berhiaskan intan permata, makruh. Karena masjid tidak untuk hias-hiasan begitu. Masjid itu tempat ibadah. Ya silahkan dijaga kebersihannya, dibaguskan misalkan arsitekturnya, tapi jangan sampai berlebihan. Itu makruh. Haram apa? Tidak ada haram, makruh. Ada yang haram. Bid'ah yang haram itu, ya contohnya dulu Rasulullah sholat kalau maghrib itu 3 rakaat. Kalau sekarang kalau panjenengan lagi semangat-semangatnya, mumpung iman lagi kuat Pak Ustadz, misalkan saya mau tak nambah deh misalkan jadi 5 rakaat misalnya. Lah ini kan cuma nambah 2 misalkan. Ini yang makruh, ya yang haram. Mohon maaf, bid'ah yang muharramah. Jadi bid'ah yang haram. Jadi oleh karenanya acara seperti ini adalah esensinya adalah syariat, bentuknya adalah budaya, dan budaya itu adalah perkara-perkara yang mubah saja selama tidak bertentangan dengan syariat, maka itu boleh-boleh saja. Peringatan Maulid Nabi, maka kita akan isi dengan joget bersama misalnya. Nah ini jogetnya ini yang bermasalah kemudian. Jadi selama isinya tidak mengandung kemaksiatan, maka boleh-boleh saja. Tapi ungkapan rasa syukur itu adalah syariat dan itu diperintah oleh Allah, dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ini Bapak Ibu yang pertama, dasar kita bermaulid. Tujuan kita bermaulid apa? Tujuannya tadi selain bersyukur, kita ingin menghadirkan keteladanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah banyak dikupas oleh Bapak Kadis Pendidikan, luar biasa. Beliau menyampaikan sifat-sifat para nabi, para rasul, siddiq, fatanah, amanah, tabligh, bagaimana diimplementasikan dalam kehidupan tugas kita sebagai seorang guru. Ini sungguh luar biasa, sudah dikupas oleh beliau. Tapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bahwa Rasulullah hadir untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak.
Sesungguhnya saya hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum lahirnya Nabi Muhammad, peradaban itu sudah sangat maju. Ilmu pengetahuan itu sudah berkembang luar biasa. Sebelum Nabi lahir sudah dikenal ada peradaban Yunani, ada peradaban Romawi, ada peradaban Babilonia, ada peradaban India, ada peradaban Cina. Itu sudah sangat berkembang, tetapi mereka semua tetap dikatakan masyarakat jahiliyah. Padahal ilmu pengetahuan berkembang. Kenapa kok mereka disebut jahiliyah? Padahal teknologi sudah sangat maju, padahal pengetahuan sudah sangat maju, padahal wawasan kewilayahan mereka sudah luar biasa. Mereka terbiasa bepergian ke luar negeri. Rasulullah itu Bapak Ibu umur 12 tahun sudah mengirimkan perdagangan ke negeri Syam. Syam itu nama lama. Kalau sekarang Syam itu menjadi beberapa negara. Ada Palestina, ada Yordan, ada Syria. Itu banyak negara. Bisa dibayangkan dari kota Mekah umur 12 tahun sudah mengirimkan perdagangan ke negeri Syria, ke negeri Palestina, ke negeri Jordania. Ini berarti mereka sudah luar biasa perdagangannya. Tapi mereka tetap dikatakan sebagai masyarakat jahiliyah. Kenapa mereka tetap disebut masyarakat yang penuh dengan kebodohan? Karena mereka tak mengenal akhlak. Karena mereka tak mengenal akhlak. Oleh karenanya, sepinter apapun kalau tak punya akhlak, nol nilainya. Sekaya apapun kekayaannya, kalau tak punya aturan, nol nilainya. Secantik atau setampan apapun, atau setinggi apapun jabatannya, kalau tak punya akhlak, tak ada harganya. Makanya Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, membawa sesuatu yang menyebabkan hal-hal lain menjadi bernilai. Cantik menjadi bernilai, tampan menjadi bernilai gara-gara akhlak. Kaya menjadi berharga ketika yang punya kekayaan memiliki akhlak. Pinter, cerdas otaknya akan memiliki harga kalau dia berakhlak. Akhlak itulah yang dibawa oleh Rasulullah. Dan saya kira ini penting sekali selalu kita ingatkan, karena akhlak itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ayo dalam aktivitas pendidikan kita, akhlak ini harus menjadi sesuatu yang nomor satu. Jadi dibandingkan dengan target-target kurikulum yang banyak yang dibebankan kepada panjenengan, maka akhlak inilah yang harus menjadi perhatian utama baik kepala dinas, pengawas, kepala sekolah maupun segenap guru. Maka akhlak ini yang harus menjadi perhatian. Dan sesungguhnya amanah kurikulum kita ini sudah ke sana. Jadi panjenengan diamanahi setiap mengajar itu yang harus dicapai, ada kompetensi 1, ada KI 2, KI 3, KI 4. Nggih, leres nggih. KI 1 itu apa Bapak Ibu? Spiritualitas. Spiritualitas. Apa itu spiritualitas? Ya hubungan dia dengan Tuhannya. Ini tauhid, ini ibadah. Ada kompetensi KI 2. Apa kompetensi sosial? Ini akhlakul karimah, ini akhlak. Baru kemudian KI 3 ilmu pengetahuan, KI 4 adalah keterampilan. Nah, cuman mohon maaf ya, karena saya juga pernah menjadi guru. Kadang-kadang KI 1, KI 2 ini kurang mendapat perhatian. Semua guru energinya banyak terforsir untuk menuntaskan KI 3 dan KI 4. Padahal KI 3 dan KI 4 tidak akan ada harganya kalau anaknya tak punya spiritualitas, kalau muridnya tak punya akhlak. Beberapa hari viral di WhatsApp itu ada seorang ibu guru ketemu dengan dokter yang mantan muridnya, ngikuti juga Jadi seorang dokter yang kemudian sang guru itu menyapa muridnya yang sudah jadi dokter dengan penuh bangganya. Enak kamu ya Allah, kamu sering saya ceritakan di kelas, murid saya yang paling pinter. Ini kemudian si dokter bilang, ibu siapa ya? Kecewa apa tidak Bu? Ibu siapa ya?
Masa tidak kenal? Nah, saya kepala sekolahmu dulu, yang nganterkan kamu waktu masuk SMP, kan saya yang daftarkan misalkan. Di mana ya? Inilah anak yang hanya cerdas intelektualnya, hanya pinter keterampilannya, tapi kosong spiritualitas dan kosong akhlaknya. Naudzubillah. Tapi kemudian entah ini cerita sungguhan apakah cerita karangan, yang penting kita jadikan hikmah. Ketika pulang dari dokter, kemudian si ibu guru ini konon sepeda motornya macet di pinggir jalan, lalu ada mobil lewat berhenti, kemudian ibu guru dicium tangannya, dibantu, sudah Bu Guru pulang saja, tak antarkan, biar sepeda motornya saya kan. Ya Allah, ini yang dulu sering bolos itu ya, ini yang sering saya setrap itu lah ini. Tetapi ada moralitas, jadi ada akhlak yang masih tersisa. Maka lah inilah yang harus menjadi perhatian kita bersama. Lah bagaimana membentuk akhlak? Para ulama sudah punya banyak teori. Yang mohon maaf, teori-teori tentang akhlak ini yang mestinya harus kita kedepankan. Jangan hanya teori-teori yang gak jelas itu yang kemudian diseminarkan, didiklatkan. Mohon maaf, saya juga dosen. Jadi kadang-kadang yang diajarkan ada jigsaw, ada everyone is teacher here, ada number head together dan sebagainya. Jadi ini kira-kira apa dampaknya terhadap pembentukan karakter anak? Padahal semua sepakat bahwa yang paling utama adalah karakter. Ayo kita lihat, ada ulama kita punya tulisan judulnya Tarbiyatul Auladi fil Islam. Pendidikan anak dalam pandangan Islam. Mohon maaf, kalau panjenengan punya catatan, punya bolpen, silahkan dicatat. Yang pertama, kata beliau, kalau ingin membentuk akhlak itu, yang pertama at-tarbiyatu bil qudwah. Mendidik anak, membentuk karakter anak ini, yang pertama dan yang paling utama adalah mendidik dengan contoh. Tanpa contoh, bingung anak ini mau berakhlak seperti apa. Semuanya harus diberi contoh. Ini yang paling utama Bapak Ibu. Ingin saya buktikan. Mari perhatikan baik-baik. Mohon maaf, cangkolang ini ada bude saya. Coba tangannya di atas semua Bapak Ibu. Mohon maaf. Ini akan saya tunjukkan. Tangannya di atas semua. Perhatikan kata-kata saya. Cermati. Mohon maaf. Coba digenggam. Tangannya semuanya digenggam. Ikuti kata-kata saya. Semua genggaman tangan panjenengan letakkan di dagu semuanya. Letakkan di dagu semuanya. Ya, letakkan di dagu. Apa kurang jelas ibu-ibu perintahnya? Apa kurang jelas? Letakkan di dagu. Inggih, panjenengan semua tadi meletakkan di dahi, padahal kalimat saya sudah sangat jelas, letakkan di dagu. Masa tidak ngerti bahasa Indonesia? Hah? Di mana? Di sini dagu. Semuanya meletakkan di dahi, tidak di dagu. Kenapa? Karena omongannya letakkan di dagu, tapi contohnya di dahi. Anak lebih bisa mencontoh daripada menuruti kalimat-kalimat perintah dari gurunya. Nah ini karakter Bapak Ibu. At-tarbiyatu bil qudwah. Harus ada contohnya. Jadi kita nyuruh anak agar sholat, misalkan kira-kira yang nyuruh sholat apa enggak? Lah ini mohon maaf, ini kadang-kadang perlu itu ditanya ketika pagi. Coba anak-anak, siapa yang tadi pagi tidak sholat subuh misalnya. Lah ini berapa orang ya? Ini yang harus menjadi PR kita bersama. Anak-anak, siapa tadi yang berangkat dari rumah pamit ke orang tua, sempat cium tangan orang tuanya? Tanyakan setiap hari seperti itu. Dan itu semua tidak akan ada efeknya kalau sang guru tak ada contohnya. Di Pekalongan ini ada namanya Kiai Taufik. Mungkin panjenengan kalau Pekalongan ingatnya Habib Lutfi ya. Di Pekalongan itu ada namanya Kiai Taufik. Kiai Taufik ini, beliau ini kalau malam Jumat beliau ngadakan pengajian Riyadhus Shalihin baca hadis. Yang hadir ini 5.000 sampai 10.000 orang. Yang hadir 5.000 sampai 10.000 orang. Tahukah panjenengan bagaimana cara mengajarnya Kiai Taufik ini? Kiai Taufik ini suaranya lirih, suaranya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi 10.000 orang itu semuanya mendengarkan, tunduk.
Bahkan banyak warga itu yang ingin berdagang ke luar kota, kalau tahu pengajiannya Kiai Taufik, itu tidak berangkat dulu, dibawa dagangannya itu hanya untuk mendengarkan penjelasannya Kiai Taufik, dan bukan hanya itu, ingin dapat berkahnya Kiai Taufik. Dengarkan, ditaruh barang dagangannya, mampir sebentar di jalan-jalan. Lah ini gara-gara apa? Ini gara-gara spiritualitas yang dahsyat, bukan karena metodologi yang aneh-aneh itu. Jadi tidak pakai metode ini, metode diskusi, metode tidak, tapi ada spiritualitas karena beliau memberikan qudwah, karena beliau memberikan contoh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, satu teladan ya. Dulu pernah ada seorang anak doyan makan gula, sehingga orang tuanya ini merasa khawatir, takut anaknya kenapa-napa, takut anaknya ini kena diabetes dan lain sebagainya. Dinasehati tidak mempan. Akhirnya datang kepada Syekhona Khalil Al-Bangkalani. Syekhona Khalil Bangkalan, ya Syekhona, ini anak saya ini makan gula berlebihan, tolong dinasehati. Apa kata Syekhona? Panjenengan pulang dulu, seminggu lagi balik lagi ke sini. Kemudian pulanglah ini orang tua dan anaknya. 1 minggu kemudian datang ke Syekhona Khalil Bangkalan, lalu ketemu Syekhona Khalil Bangkalan, anaknya hanya dibilangin, "Cong, ken setia, ambuin ada gula berlebihan, makan gula secukupnya saja." Engki ya, pulang sembuh anak ini. Karena anaknya sembuh, orang tua penasaran. Syekhona, wahai Syekh, wahai Kiai, kenapa kok harus nunggu 1 minggu untuk dinasehati? 1 minggu tuh habisnya gula banyak, Kiai, katanya. Apa kata Syekhona? Seminggu yang lalu panjenengan datang ke sini, saya tak berani menasehati anaknya panjenengan karena saya masih suka makan gula. Sepulangnya panjenengan, saya bilang kepada istri saya, bilang kepada Bu Nyai, istriku, mulai hari ini saya kurangi gulanya, atau bahkan jangan dikasih gula. Kopi, teh jangan kasih gula. Apa Kiai? Karena minggu depan saya ingin menasehati anak agar berhenti makan gula. Coba ini. Jadi sebelum menasehati anaknya, sebelum menasehati muridnya, kasih contoh terlebih dahulu. Lah ini at-tarbiyatu bil qudwah. Kemudian yang kedua, level nomor 2-nya kata Syekh Abdullah Nasih Ulwan. Ini yang ngarang kitabnya dan Abdullah Nasih Ulwan. Nama kitabnya Tarbiyatul Auladi fil Islam. Adalah at-tarbiyah bil 'adah. Mendidik dengan pembiasaan. Jadi kita ini punya akhlak baik, ini kebanyakan bukan karena dinasehati, tapi karena dibiasakan oleh orang tua kita, karena dibiasakan oleh orang tua guru-guru kita. Contoh, panjenengan kalau makan pakai tangan kanan, apa panjenengan tahu hadisnya? Hadis makan tangan kanan? Tidak. Panjenengan kalau makan duduk, apa ngerti hadisnya makan harus duduk? Tidak. Tapi kenapa kita ini kalau makan tangan kiri merasa risih, merasa tidak nyaman? Karena mulai kecil sudah dibiasakan pakai tangan kanan, pakai tangan kiri, tangan kanan. Jadi lah seperti itu. Bagaimana menciptakan kultur sekolah yang baik? Bagaimana anak masuk sekolah, ketemu gurunya, dia langsung salaman. Bagaimana masuk kelas, ketika ada sampah kemudian dia segera membersihkan. Maka pembiasaan yang seperti inilah yang besar dampaknya kepada anak-anak kita. Saya pernah berkunjung di Jakarta, ada namanya Man Insan Cendekia. Man Insan Cendekia. Saya pertama masuk takjub. Ketika saya datang sebagai orang baru, jadi orang baru masuk, tidak kenal dengan anak-anak ini, tapi ketemu anak-anak itu, Assalamualaikum. Jadi dia menyapa, Assalamualaikum. Ada yang bisa kami bantu, Pak? Mau kemana, Pak? Dan ya Allah, padahal belum kenal. Lah ini kemudian, ini pembiasaan. Makanya di tempat kami memprogramkan kepada teman-teman guru. Jadi cobalah ciptakan 1 bulan itu tema apa yang mau dibiasakan. 1 bulan dah. Jadi misalnya tema berterima kasih. Maka setiap anak ketika mendapatkan pelajaran setelah gurunya selesai, panjenengan bisa cek, panjenengan ngisi sebentar saja di Atqiya misalnya. Panjenengan ngisi pelajaran sebentar saja. Pasti setelah panjenengan
Cukup yang anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti murid-murid spontan, terima kasih Ustaz, terima kasih Ustazah, terima kasih. Lah ini ternyata ucapan berterima kasih ini tidak mudah kalau tidak dibiasakan. Contohnya, mohon maaf, saya sering mencontohkan, saya ngajar di kampus. Ketika saya tanya, bagaimana kalian, bagaimana kabarnya? Baik Pak, Alhamdulillah. Ya sudah, saya sering sindir. Ya kamu kok tidak berterima kasih nak? Sudah ditanya kabarnya, sudah didoakan, ya kan? Kok kalah sama orang barat? Orang barat ketika ditanya, "Hi, how are you?" Jawabannya apa? "I'm fine, thank you, and you?" Gitu kan? Jadi, "Hi, how are you? Bagaimana kabarmu?" "I'm fine, thank you." Saya baik, terima kasih. "And you, bagaimana kabarmu?" Begitu orang barat. Lah kenapa kita sebagai seorang muslim, umatnya Nabi Muhammad, yang kita punya akhlak, kadang-kadang ditanya, "Hei, gimana kabarnya?" "Baik." Terima kasih. Panjenengan gimana kabarnya? Lah ini sekali lagi karena kita tak punya kebiasaan. Mohon maaf, saya sangat berterima kasih sekali pada guru saya waktu kelas wifir. Ketika di madrasah dulu, saya itu sebelum kelas 1, kelas 0. Saya masih ingat namanya Pak Fauzan. Pak Fauzan itu tanya pada saya, siapa yang tadi cium tangan orang tuanya berangkat ke madrasah? Tidak ada yang ngancung, termasuk saya. Karena saya tidak cium tangan orang tua. Katanya, laku tanya kina boleh. Saya tak cium tangan, itu biar. Saya tak cium tangan orang tuanya, itu biar. Akhirnya besok mau berangkat sekolah, saya mondar-mandir di rumah itu. Kata ibu saya, "Emang tak tuli berangkat?" Bingung karena tidak punya kebiasaan cium tangan. Akhirnya saya cerita kepada ibu saya, "Saran Pak Fauzan, Pak pun cium tangan Bu." "Oh iya mari cium tangan dong." Ternyata todus. Apa tak biasa. Ayo kita, kepala sekolah, pengawas, ini ayo pembiasaan apa yang betul-betul diprogramkan di sekolah ini, karena itu yang menyebabkan anak-anak kita punya nilai Bapak Ibu. Jadi ketika sudah berakhlak, maka ketika wajahnya mungkin ketika masih kecil masih bluk-bluk misalkan ya, tapi yang penting punya akhlak, urusan maglowing kempang, kan? Mungkin sekarang anaknya belum pinter, suruh perkalian tidak bisa, ngerjakan ini nggak bisa, yang penting akhlaknya benar. Tidak tahu kita bagaimana kecerdasannya akan dibuka nanti ketika SMP, ketika SMA sudah mulai pinter. Yang penting akhlaknya sudah tertata terlebih dahulu, apalagi di tingkat sekolah dasar. Saya kebetulan saya punya murid sekolah di Jepang. Jadi alumni Akia itu ada yang kuliah di Osaka University, ada kuliah di Kanazawa. Itu cerita. Jadi cerita kalau di sekolah dasar di Jepang itu memang kontennya itu bukan intelektualitas, tetapi membiasakan antri, membiasakan sopan, membiasakan menghargai guru, termasuk menghargai ilmu. Jadi pembiasaan yang seperti ini yang dikedepankan, dan itu misi utama dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tarbiyatu bil 'adah. Kemudian yang ketiga, ini nomor ranking 3, baru at-tarbiyatu bil mau'izah, baru dengan nasihat. Memang penting nasihat. Jangan kemudian merasa percuma karena tak ada nasihat yang percuma. Nasihat itu pasti ada bekasnya. Jadi meskipun tak mempan hari ini, bisa jadi bulan depan dia pikirkan. Tak mempan hari ini, bisa jadi tahun depan dipikirkan. Gender jantang guru. Nah ini baru ketika dia mengalami kesialan, baru dia kadang merenung, selama ini saya tak mendengarkan nasihat-nasihat orang tua saya. Ternyata nasihat orang tua saya benar. Ternyata nasihat guru-guru saya benar. Maka jangan berhenti untuk terus menasehati mereka, karena bisa jadi nasihat time responnya tidak sama tiap-tiap anak. Ada yang anak dinasehati sekali langsung bisa, ada yang dinasehati sekali 2 kali belum mempan, masih butuh 5 kali 10 kali, ada yang masih butuh misalkan 100 kali. Tiap-tiap anak tidak sama, tapi teruslah menasehati mereka, karena setiap nasihat pasti ada bekasnya kepada anak-anak kita. At-tarbiyatu bil mau'izah. Yang keempat adalah at-tarbiyatu bil mulahadhah, mendidik dengan pengawasan.
awasi anak-anak didik kita, kerjasama dengan orang tua. Kami sadar bahwa guru ini hanya sebatas di sekolah, tetapi kerjasama dengan orang tua untuk melakukan pengawasan dengan ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena mohon maaf, dalam konsep agama kita itu yang paling besar pengaruhnya itu adalah teman-temannya daripada orang tuanya. Makanya ada ungkapan anil mar'i la tas'al fas'al an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Kalau kau ingin bertanya tentang seseorang, jangan tanya kepada orang itu, tanyalah dengan siapa dia berkawan. Karena sesungguhnya seseorang akan nurut dengan siapa kawannya. Jadi misalnya nih, misalkan kita punya anak, kita jangan tanya, "Cong, bareng minum." Maksudnya minum minuman keras. Kau mabuk? Pasti dia jawab, "Enggak, demi Allah enggak. Demi Allah enggak." Tapi lihat dia berkawan dengan siapa. Kalau dia berkawan dengan pecandu narkoba, tak usah ditanya. Mesti dia akan mencicipi. Nah itu konsep agama. Oleh karenanya kita sebagai seorang guru, kita sebagai orang tua, awasi mereka, awasi dengan siapa mereka berkawan, apalagi dalam usia-usia dasar. Kata Sayyidina Ali, anak usia 0 sampai 7 tahun, 0 sampai 7 tahun, jadikan mereka sebagai raja. Jadikan mereka sebagai raja. Kenapa? Jadi maksudnya apa? Turuti saja. Kalau 0 sampai 7 tahun, turuti, manja mereka, turuti mereka supaya mereka senang dengan orang tuanya. Kenapa? Karena konsepnya al-insanu abdul ihsani. Manusia itu hambanya kebaikan. Jadi kalau tetangganya yang lebih baik daripada orang tuanya, maka biasanya anak itu lebih setia ke tetangganya daripada kepada orang tuanya. Minta uang kepada orang tuanya, "Ma, tak uangnya, pese melolo." Tapi tetangganya bilang, "Cok, nak, ya, besok." Dia akan lebih senang ke tetangga itu daripada kepada orang tuanya. Ini konsep. Jadi makanya kalau kepada anak usia 0 sampai 7 tahun, tidak apa-apa, manja dia. Supaya apa? Supaya figur paling baik dalam benaknya itu adalah bapak ibunya. Supaya orang yang paling membela dia itu bapak dan ibunya. Kalau dia sudah mengatakan bapak ibunya yang paling hebat, bapak ibunya yang paling perhatian, bapak ibunya paling baik, biasanya dia akan nurut, jelenan. Iya. Kenapa? Karena dia orang yang paling baik kepada saya. Tapi 0 usia 7 sampai 14 tahun, jadikan dia sebagai tawanan. Usia 7 sampai 14 tahun ini usia SD, Pak. Usia SD, jadikan mereka tawanan, artinya jangan diberi kebebasan. HP harus dibatasi, pergaulan harus dibatasi, keluar harus dibatasi, jam sekian harus pulang kamu. Kenapa? Ini masa-masa dia berkawan, mengenal teman-teman dekat. Kalau teman dekatnya salah, maka ambiarlah semua program-program harapan, cita-cita kita. Jadi ingat itu. Kemudian usia 14 sampai ke atas, jadikanlah anakmu sebagai kawan. Jadikanlah teman diskusi, teman curhat, didengarkan keluh kesahnya. Lah ini usia SMP, SMA, jangan lagi ditawan, tetapi didengarkan, keluhannya didengarkan. Itu kata Sayyidina Ali. Itulah metodologi. Jadi metodologi bagaimana membina akhlak. Kemudian yang kelima adalah at-tarbiyatu bil, nomor berapa Bapak Ibu? 5. Yang kelima ada at-tarbiyatu bil uqubah, mendidik dengan hukuman. Hukuman itu adalah sebuah pendidikan, tapi pendidikan level bawah. Artinya apa? Kita menghukum boleh, tapi itu jangan dijadikan hal yang utama. Kadang-kadang kalau katanya Pak Kadis tadi itu belum. Nah ini belum sudah tonjok, awas kamu. Nah ini tidak benar. Jadi hukuman itu adalah yang paling akhir. Ketika kita banyak alternatif metodologi, ketika sudah banyak alternatif metode, maka tak perlu kita menghukum. Tapi ketika semua metode sudah dicoba dan dia pun juga masih belum berubah, maka sanksi juga menjadi alternatif. Tetapi bentuk-bentuk sanksi tentu banyak sekali yang bisa kita pilih. Jadi penegasan negatif itu juga bagian dari sanksi. Jadi tidak harus kemudian mengandalkan fisik. Terkait dengan sanksi ini, saya teringat cerita dari Profesor Dr. K. Haji Abdul Halim Subahar. Oh ini orang Tangsel ya beliau ya, orang Tangsel. Jadi Profesor
Abdul Halim ini pernah bercerita, tapi cerita ini kemudian diperkuat oleh Kiai Hisham bin Kiai Haji Ahmad Siddiq. Jadi kata Profesor Halim ini, Kiai Ahmad Siddiq ini pernah bertanya kepada Kiai Hamid Pasuruan. Oh, ini Bapak Ibu, Kiai Hamid Pasuruan. Pertanyaan ini tentu bukan karena Kiai Ahmad Siddiq ini tidak ngerti, tapi ini adalah dialog seorang ulama. Kata Kiai Hamid, kata Kiai Ahmad, Kiai Hamid, seorang anak kalau kurang ajar sama orang tua, boleh tidak orang tua mukul anak tersebut? Ya bolehlah. Misalkan ini kita kaitkan dengan seorang guru, bolehkah guru itu mukul muridnya? Boleh apa tidak, Bu? Boleh apa tidak, Bu? Boleh apa tidak boleh? Pada yang bilang tidak boleh. Apa karena ada Pak Kadis? Lah ini Kiai Ahmad tanya kepada Kiai Hamid, Kiai Hamid, boleh tidak seorang orang tua mukul anak kalau anaknya kurang ajar? Kata Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Ahmad, orang tua mukul anak boleh, asalkan sebelum mukul ambil wudhu dulu, sholat sunnah 2 rakaat. Sebelum mukul ambil wudhu dulu, sholat sunnah 2 rakaat. Nah ini saya ceritakan ke Kiai Hisham. Kebetulan Kiai Hisham ini kalau Ahad Wage itu semaan Quran di Masjid Agung At-Taqwa, sering ketemu dengan saya. Saya ceritakan ini, Pak Kiai, apa benar cerita ini? Saya mendengarnya dari Profesor Halim Subahar. Kata beliau, benar. Saya tambahin ya ceritanya itu, katanya. Bagaimana Kiai? Kiai Hamid itu bukan hanya itu yang nyampaikan kepada bapak saya. Bapak saya cerita kepada saya, Kiai Hamid menyampaikan begini, Kiai Ahmad, anak itu kalau kurang ajar, murid kalau kurang ajar, itu ibaratnya anak itu sedang jatuh. Kalau anak sedang jatuh, jangan langsung dinasehati, tidak mempan. Coba panjenengan punya anak jatuh, lari-lari tuh naik sepeda, jatuh. Ketika jatuh, mangkana tengah-tengah. Kira-kira mempan Bapak Ibu? Tidak mempan. Bagaimana caranya? Tolong dulu, selamatkan dulu, amankan dulu. Setelah dia merasa tenang, merasa nyaman, nasihati. Jom mun asa beda tengah teh. Kenapa? Karena dia sudah merasa berjasa. Lah, bagaimana cara mengangkis anak yang kurang ajar? Bagaimana murid yang nakal? Angkis dulu dengan cara apa? Difatihai 41 kali. Kira-kira elagonin apa bunten nggak gitu? Sebenarnya meler langsung ecobel. Setelah ecobel napa awo bunten ulangin boleh, Arya boleh. Kenapa? Karena nyobel benih karena pendidikan, geng karena bekel. Timpon karena bekel kerwa lakona setan, lakona nafsu, benih karena kasih sayang. Sedangkan di Quran Allah memperkenalkan dirinya sebagai seorang pendidik. Ar-Rahman 'allamal Quran. Siapa yang mengajarkan Al-Quran? Ar-Rahman. Siapa yang mengajarkan Al-Quran? Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Allah. Apa artinya Ar-Rahman? Yang maha penyayang. Seorang guru kalau ingin mendidik, motivasi awalnya adalah punya kasih sayang. Mun langsung nyobel aru karena dendam pegel. Engkau lambe pada yeri bitang guru. balas dendam. Ari pendenan cong, kok lambat pengkeris tapur kok. Oh, balas dendam cerita negara itu. Lah nega, tapi kalau Ar-Rahman punten cepon-cepon nege Hamid tak pernah apa cobel, tak pernah apa pokol. Awudu gada, sholat sunnah 2 rakaat gada, bocai Fatihah apa bolo cetonggaleh cobel mas. Insya Allah sadar, lambat kau nggak Arya giyang. Lainnya para Rabu sangat betul kaulah merujaki. Ini adalah metodologi sufistik, metodologi para ulama kita membangun akhlak. Nah, tantona kalau ulama-ulama kita seperti itu, duka tipon apa Gusti Kanjeng Nabi. Gusti Kanjeng Nabi ini luar biasa. Ketika beliau ke Taif, ingin berdakwah ke Taif, bukan malah disambut beni paringin ancak, beni beri kopi, malah lempari kala
botoh sampai Gusti Kanjeng Nabi mengeluarkan darah karena dilempar dengan batu. Rasulullah menerima karena ini adalah konsekuensi mengajak kepada kebaikan. Tapi malaikat yang tak terima datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau boleh bersabar, tapi aku tak terima melihat perlakuan mereka. Izinkan aku, akan aku angkat gunung ini, aku lemparkan ke penduduk Taif. Apa jawaban Rasulullah? Jangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kaumku karena sungguhnya mereka enggak ngerti. Coba mereka ngerti lah kira begitu. Nah, coba kita perlakuan orang lain yang berbuat jelek kepada kita. Misalnya panjenengan erasanin berkancah, dek panjenengan, oh iya tak ngerti. Coba ngerti tak kira dari bosan ternyata. Jadi panjenengan punya atasan yang tak baik pada panjenengan, iya harus tak ngerti. Coba ngerti tadi tak ada iya. Jadi prinsipnya adalah fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah dia karena sungguhnya dia tak ngerti. Coba ngerti tak kira begitu ya, begitu saja. Kepada murid kurang ajar, ya Allah berikan hidayah dia karena sungguhnya dia tak ngerti. Makanya mohon maaf, saya tertarik di keluarga habaib kampung Arab ini. Ini kalau kamu silahkan yang kenal dengan orang kampung Arab. Orang kampung Arab itu Pak, kalau anaknya nakal, kalau marah, itu marahnya dengan doa. Allah yahdik, Allah yahdik, gitu. Allah yahdik, gitu. Apa artinya? Ya Allah, semoga Allah berikan hidayah kepadamu. Kan bagus. Allah yahdik. Coba kau lewan jenengan memdusun. Aduh, sekebun binatang keluar kepi. Mau sengret. Tekos. Padahal ucapan adalah doa. Jadi makanya saya teringat, ini meskipun saya tidak tahu sendiri, kakak saya di Kajar itu pernah sowan kepada Habib Ahmad. Habib Ahmad di kampung Arab. Mungkin panjenengan sepuh-sepuh nih nututin ada orang alim di kampung Arab namanya Habib Ahmad. Nah, Habib Ahmad ini pernah menerima tamu, lalu salah satu putranya, Habib Yahya, sekarang yang alim ada di Kalimantan. Habib Yahya masih kecil, bawa bola, kemudian di ruang tamu bolanya ditendang, tumpah semua kopi-kopinya tamu ini. Lalu Habib Ahmad ini bangun, dipeluk anaknya ini, yang bawa bola tadi, dipeluk dengan erat. Apa kata beliau? Anak taufik, anak hidayah, anak soleh, anak pinter, anak cerdas. Kok bisa panjenengan ngagen? Iki bisa ki yakin sampai ebik dikembi. Anak taufik, anak hidayah sampai combel. Lah ini para Rabu sangat ilmu majaki adalah metodologi. Hukuman bisa jadi metode, tapi hukuman yang memang murni untuk pendidikan, bukan karena syahwat kita, bukan karena nafsu kita, bukan karena emosional kita. Semoga Allah membimbing kita semuanya, bisa mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang memiliki akhlakul karimah. Semoga kumpulnya kita mengungkapkan rasa cinta kepada baginda Nabi. Semoga Allah takdir kita besok kumpul lagi di surganya Allah, kumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saka dintoh seabdi Nabi samator matur muga kadinto beda manfaat barakana akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dijadikan oleh Allah ilmu yang manfaat dan barokah sehingga kita dapat mengamalkan sebaik-baiknya. Melaju kepada acara yang terakhir yaitu doa. Namun sebelumnya kami mohon untuk sedikit mau'idhah kepada Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Hashim Son Haji untuk sekedar memberi mau'idhah dan dilanjutkan dengan doa. Kepada beliau kami haturkan.